yaitu man jahilal asla lam yusbibil far'a abada. Siapa saja yang tidak mengetahui atau yang bodoh, itu tidak mengetahui dasar, lam yusbibil far'a abada, maka ia tidak akan pernah bisa menguasai, tidak akan bisa memahami dengan sebenar-benarnya tentang cabang selama-lamanya. Nah, begitu pentingnya ilmu usul atau dasar-dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Fa ba'du. Ayyuhal ikhwan al-ahibba al-ahinna wal musyahidun al-kiram, haya naqra'u al-istimrar min as-sabiqah, wa fi hadhihi al-fursa sanaqra'u wa nujarribu an nafhama al-qa'idah al-ashirah. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, mari kita membaca lanjutan dari bacaan yang lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan memahami kaidah yang ke-10 dari Al-Qawaidul Fiqhiyah, kaidah-kaidah umum fiqh. Hayya bina nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-qa'idatul 'ashiratu. Kaidah yang ke-10. Al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanihi. Al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanihi. Al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanihi. Oke. Pada dasarnya di dalam segala sesuatu kejadian atau kasus itu ukurannya, ketentuannya, penyebabnya itu ditentukan oleh waktu yang terdekat. Oke, ulangi, pada dasarnya segala kejadian atau kasus tertentu itu ukurannya, ketentuannya, penyebabnya ditentukan berupa waktu yang paling dekat. Jadi sebabnya itu oleh kejadian di masa yang terdekat dari kejadian terakhir itu. Oke, al-amthilatu, contoh-contoh. Minha daraba batna hamilin fanfasala al-wahidu hayyan wa baqiya zamanuhu bila alamin. Contoh pertama, seseorang memukul perut orang yang hamil. Ibu hamil ya. Fanfasalal wahidu. Maka terpisahlah atau keluarlah al-wahidu yang satu. Atau jangan-jangan al-waladu ini. Oke, ya intinya al-waladu, intinya memang. Maka keluarlah si bayi, anak yang dikandung. Hayyan, dalam kondisi hidup. Nah ini, maka al-waladu, ya arahnya ke sana. Kalaupun al-wahidu, ya boleh yang satu, berarti satunya ibu, satunya kandungan atau bayinya begitu.
Tapi intinya bayinya keluar dalam kondisi hidup. Wa baqiya zamanuhu bila alamin, dan kondisi berjalan sebagaimana adanya tanpa adanya satu kesakitan tertentu lah gitu. Normal begitu walaupun tadinya kena pukulan. Nah, thumma mata fala dhamana. Oke, thumma mata fala dhamana. Kemudian, setelah tadi lahir, hidup, tidak ada apapun, tidak ada masalah, baru bayi itu mati. Fala dhamana. Nah, yang begini ini tidaklah ada tanggungan bagi si orang yang memukul tadi pertama. Kejadian pertama kan karena kepukul. Nah, kenapa tidak ada tanggungan? Karena ini ukurannya tadi takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Karena ketentuan penyebab yang bisa ditentukan, ulangi, penyebab yang bisa ditentukan atau ketentuan penyebab itu bergantung kepada atau dikembalikan kepada kejadian pada waktu yang paling dekat. Berarti ada penyelanya. Jadi kejadian tertentu lain yang sudah menyusulnya begitu. Kecuali begitu seseorang tadi memukul perut dan si anak keluar langsung meninggal. Nah, itu otomatis tanggungannya ada di orang tersebut. Nah, begitu maksudnya. Namun demikian ya, karena kita semua manusia sosial bisa saling merasakan, merasai ya, tentu semuanya tetap saling berempati dengan cara kita masing-masing sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, etiket-etiket yang berlaku. Oke, kenapa bisa tidak ada tanggungan bagi orang yang memukul tadi? Li'anna dzahira annahu mata bisababin akhar. Nah, ini karena sudah jelas bahwa bayi itu meninggal karena sebab yang lain. Li'annahul aqrabu minhu. Nah, karena sebab yang lain itu lebih dekat waktunya kepada kematian si bayi. Nah, itu. Namun sekali lagi diulangi bahwa tetap semuanya ini kan hitam putih hukum, jurisprudensi Islam atau fikih di sini. Atau juga kalau itu hukum positif mungkin mirip-mirip. Nah, tapi tetap saja secara etiket, secara moral kita semua adalah manusia yang punya rasa dan bisa saling merasakan. Oke. Contoh yang lain, minha ibta'a abdan thumma dhahara annahu kana maridan wa mata fala ruju'a lahu li'annal marada yatazayadu fayahsulul mautu bi zamanihi. Ini bizamanihi ya, salah tulis. Bizamanihi fayahsulul mautu bizamanihi. Oke, li'annahu aqrabu zamanin minal maut. Oke. Contoh yang kedua, seseorang menjual, ini contoh zaman dulu nih, abdan, ini hamba sahaya, budak pilihan. Oke, kita ganti misalkan zaman-zaman kekinian ya seekor binatang begitu. Jika seseorang menjual seekor binatang, kemudian nyatalah bahwa binatang itu sakit ketika dijual. Nah, kemudian sudah dibeli seseorang. Setelah dibeli, wa mata, binatang itu mati. Nah, ya maaf, ini tadi abdun kita ganti menjadi seekor binatang saja untuk masa kekinian, karena
Hamba sahaya kan sudah tidak ada di hari kita ini. Oke. Nah, yang demikian itu fala ruju'alahu. Maka tidak bisa mengembalikan lagi ke si penjual tadi. Kenapa? Li'annal marada yatazayadu. Karena sakit si hewan tadi, si binatang tadi bertambah setelah dibeli tadi. Fayahsulul matu bizamanihi, dan kematian si binatang tadi setelah dibeli, itu kesimpulannya. Oke, li'annahu aqrabu zamanin minal mauti. Nah, itu maka penyebab kematiannya itu adalah bertambahnya sakit si binatang setelah dibeli. Maka itulah yang waktu terdekat dari kejadian, dari kasus kematian si binatang. Wala tatahaqqaqu idafatuhu ila sabiqi, dan yang seperti ini tidak dibenarkan menisbatkan atau menyandarkan kematian itu, penyebab kematian itu disandarkan kepada sebab yang awal, yang lebih dulu. Yang sebab awal itu kan memang sudah sakit, nah itu sebab awal. Nah, itu tidak dibenarkan karena ada penyebab berikutnya, yaitu bertambahnya sakit setelah dibeli oleh si pembeli tadi. Oke, contoh berikutnya. Minha ra'a fi thawbihi maniyan walam yadhkur ihtilaman lazimahul ghuslu. Oke, ini kita tambah man di awalnya biar menjadi syarat lazima jawabnya, dan ini tidak merubah makna. Man ra'a fi thawbihi maniyan walam yadhkur ihtilaman lazimahul ghuslu. Oke, seseorang yang melihat mani di pakaiannya sementara ia tidak ingat sama sekali bahwa dia tadi di dalam tidurnya bermimpi basah. Nah, yang begini lazimahul ghuslu. Dia wajib mandi hadas besar, ya mandi wajib. Watajibu i'adatu kulli salatin sallaha min akhiri naumihi. Min akhiri naumihi namaha. Min akhiri naumihil ladzi namaha. Oke, kita tambah alladzi, enggak apa-apa. Dan selain wajib mandi wajib, nah wajib mandi wajib itu ia juga harus mengulang sholat yang telah ia laksanakan di sebatas akhir dari tidurnya. Artinya begitu bangun, kemudian sholat tertentu, waktu tertentu, apakah subuh, apa. Ya, ini nggak ada ikatan sholat apapun, yang penting bangun tidur, kemudian sholat. Nah, baru setelah sholat dia melihat ada mani di pakaiannya, begitu. Nah, kalau sudah begitu dia wajib mandi wajib tadi, kemudian mengulangi sholat yang tadi dia lakukan selesai dari bangun tidurnya tadi. Oke. Li'anna dzalika aqrabuz zamani anhu. Karena ihtilam atau bermimpi basah itu walaupun dia tidak ingat, karena dalam tidurnya kan, ihtilam itu adalah penyebab yang terjadi pada waktu yang paling dekat. Nah, itu. Jadi demikian untuk contoh yang ketiga ini. Kemudian contoh berikutnya minha, tambah man saja semua, nggak apa-apa, biar agar menjadi syarat jawab. Man tawadda'a min bi'rin ayyaman
wa shalla thumma wajada fiha fa'ratan lam yalzamhu qada'un illa ma tayaqqana annahu shalla bin najasati. Oke. Siapa saja yang berwudu dari sebuah sumur, kemudian ia melaksanakan beberapa hari, ini dilakukan dalam wudu itu berhari-hari gitu. Kemudian dia sholat, setiap wudu mau sholat kan wudu sholat. Nah itu berhari-hari. Tsumma wajada fiha fa'ratan. Kemudian suatu hari ia menemukan seekor tikus. Ya maksudnya bangkai tikus di dalamnya. Maka lam yalzamhu qada'un illa ma tayaqqana annahu shalla bin najasati. Maka ia tidak harus mengqada semua sholat yang berhari-hari itu, kecuali hanya sholat ketika yang pada waktu ia yakin di situ ada bangkai tikus begitu, atau najis begitu kan. Oke. Jadi yang diqadha hanyalah sholat atau sholat di mana ia yakin betul bahwa dia sholat, kemudian sebelumnya berwudu menggunakan air yang terkontaminasi dengan najis fa'rah tadi. Ya, itu artinya ini relatif. Kalau betul-betul diperkirakan dari semua seginya bahwa kondisi bangkai tikus itu kira-kira sudah berapa lama, nah tentu tidak harus masuk lab ya, laboratorium, tidaklah. Itu kan kita bisa mengira-ngira. Dan memang relatif masing-masing orang bisa berbeda-beda. Jadi ini patokannya yang demikian itu, maka orang tersebut hanya wajib mengqadha salat atau salat-salat yang ia yakin benar wudunya sebelum salat itu menggunakan air yang terkontaminasi dengan najis, yaitu bangkai tikus. Oke, contoh terakhir. Kita tambah man saja nggak apa-apa sebagai syarat. Minha man fataha qafsan an ta'irin fil hali dhamanahu wa in waqafa thumma tara fala ihalata ala ikhtiyari ta'iri wa qila dhamanahu li'anna fathal qafsi yu'inu ala ta'irihi. Oke. Seseorang atau siapa saja yang membuka kandang burung milik orang lain begitu, kemudian burung itu langsung terbang, nah maka orang yang membuka tadi bertanggung jawab untuk menanggung atau mengganti burung yang terbang tadi. Wa in waqafa thumma tara fala ihalata ala ikhtiyari ta'iri wa qila dhamanahu. Oke. Jika burung itu berhenti sejenak setelah kandang itu dibuka, lalu burung tetap tenang sejenak. Oke. Thumma tara, kemudian barulah ia terbang. Nah, yang seperti ini fala ihalata ala ikhtiyari ta'iri, walaupun berhenti sejenak kemudian baru terbang, nah, karena dia kan memang tidak ada pilihan untuk diam, maka dia terbang gitu. Wa qila dhamanahu.
Maka yang seperti ini dikatakan tetap orang yang membuka kandang tadi bertanggung jawab atau mendapat tanggungan untuk mengganti burung yang terbang tadi. Meskipun ada fasil, ada penyela ya, diam dulu, nggak langsung begitu. Tapi kan logikanya jelas bahwa ya kalau tidak dibuka kan tidak mungkin terbang begitu. Maka yang seperti ini apakah langsung terbang ataupun ada jeda, tetap saja orang yang membuka tadi bertanggung jawab untuk mengganti burung tersebut. Ya, ini alasannya jelas sama tadi kan. Li'anna fathal qafsi yu'inu ala tairihi. Karena membuka kandang burung itu jelas membantu untuk terbangnya si burung tadi. Ya gitu. Ya tidak mungkin mau menuntut orang lain lagi kan, tidak ada lagi yang lain kecuali yang membuka tadi kan. Jadi logikanya juga walaupun sejam diam di situ baru terbang atau lebih dari sejam, ya tetap saja orang yang membuka kandang tadi yang bertanggung jawab. Oke, demikian untuk kaidah yang ke-10. Al-aslu fi kulli hadithin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Segala sesuatu kejadian atau kasus itu penyebabnya atau ketentuannya itu disebabkan oleh kejadian pada waktu yang paling dekat. Nah itu. Jadi sekali lagi al-aslu fi kulli hadithin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Oke, mudah-mudahan menambah dan memperdalam pengetahuan kita dan bermanfaat bagi kehidupan keberagamaan minimal pribadi kita. Oke, wa akhiran wallahu a'lam bissawab wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in tatrud 'فمن